sendirian di rumah. Ketemu lagi nih dengan Pipi. Tapi teman-teman, saat ini Pipi lagi ketakutan. Soalnya Pipi sendirian di rumah. Papa, Mama, dan adiknya Pipi sedang pergi keluar kota. Emang sih nanti malam pulang walaupun telat. Tapi tetap aja sendirian begini Pipi takut. Gak ada teman. Ada yang ketuk pintu. Siapa ya? Tanya aja deh. Siapa ya? Loh, kok tidak dijawab? Hah? Jangan-jangan orang jahat lagi. Atau mungkin hantu. Aduh, Pipi harus gimana nih teman-teman? Pokoknya Pipi tidak mau pingsan karena ketakutan. Sekarang Pipi lihat aja ya siapa yang datang. Kenapa, Pi? Kok muka kamu pucat? Seperti orang yang ketakutan? Iya, dokter Sains tuh bikin jantung Pipi mau copot. Kenapa mesti copot? Iyalah, dokter ketok-ketok pintu, dari dalam tidak jawab. Habis suaramu tidak kedengaran. Kenapa kamu takut? Ya maaf deh, habisnya mau gimana lagi dokter? Pipi takut sendirian, makanya semua lampunya tuh Pipi nyalain. Tapi untung aja dokter datang, jadi Pipi ada temen deh. Tenang saja, Pi. Tidak selamanya gelap itu menakutkan kok. Nah, dokter punya permainan dalam gelap. Pipi mau ikut coba? Apa dok? Aduh, jangan dalam gelap dong. Pipi kan takut. Jangan takut. Kita butuhkan cuma senter dan lilin. Sekarang Pipi bawa. Dokter tunggu di sini ya. Sudah deh, kalau gitu Pipi cari dulu ya. Dokter tunggu sini. Dokter Sains, ini Pipi sudah bawa 2 buah lilin. Dan senternya juga Pipi bawa 2 nih. Nah, lalu kita akan bermain apa? Kalau begitu, kita akan bermain dengan tangan kita sendiri. Bermain dengan tangan kita sendiri. Main apa? Jangan heran gitu dong. Kita akan bermain bayangan. Bayangan? Oh, yaudah deh, cara bermainnya gimana? Nah, cara bermainnya kita akan nyalakan lilin dulu. Lupa ada lampu senter. Kamu mau nyalakan lilin atau lampu senter? Senter aja. Senter aja. Sudah, kita nyalakan dulu. Nah, tapi senter ini tidak nyala. Jadi senter ini saja. Ya? Nih, ya. Lampunya dimatikan ya. Hah? Lampunya dimatikan? Gimana maksudnya? Bagaimana apanya? Iya, masalahnya kan dokter tahu Pipi tuh takut sama gelap. Kalau lampunya dimatikan nanti ruangannya jadi gelap. Justru itu, dalam gelap kita bisa melihat bayangan yang dipancarkan oleh senter ini. Ya, dokter matikan dulu ya. Iya, sudah deh. Penting senternya udah nyala. Nah, kita mulai permainannya. Loh, kok Pipi takut? Iya, sekarang udah gak takut kok. Yuk main yuk. Ya udah, kita main ya. Sekarang kita letakkan di sini. Lalu kita jalan ke sana yuk. Nah, kita akan jongkok sedikit. Nah, sekarang Pipi lihat. Ini gambar apa? Mirip seperti ular ya? Ya, betul. Sekarang ini gambar apa? Burung. Nah, bagus. Kalau ini gambar apa? Anjing ya dok? Iya, pinter kamu tuh. Menarik kan? Iya, seru ya dok ternyata. Terus bagaimana kalau kita buat permainan dongeng? Dongeng apa? Dongeng tentang binatang. Ya sudah. Judulnya apa?
Judulnya adalah Burung dan Ular Memperebutkan Anjing. Gimana? Boleh juga tuh. Yuk. Nah, kamu jadi burungnya, dokter jadi ular dan anjingnya. Ya udah, yuk. Sudah, ya sudah. Gini ya, Dok ya, burung ya. Ya, ayo. Ini ular ya. Enggak tahu, Enggak, burung burungnya yang kan nyamperin ngedeketin anjing. Halo anjing, kenalan Anjingnya dong. mati. Terbang. Wah, seru sekali ya, Dok, ternyata main tentang bayangan seperti ini. Nah, teman-teman semua, mulai sekarang kita tidak perlu takut lagi kalau gelap atau mati lampu. Karena kita kan sudah punya permainan sendiri yang tadi Pipi dan Dokter Sain mainkan. Seru kan? Sekarang kalian jangan kemana-mana ya, karena Pipi dan Dokter Sains masih ada percobaan lainnya yang lebih seru. Dokter Sains. Aduh. Nah, teman-teman, bagaimana? Sekarang kalian sudah tidak takut kan sama gelap? Bibi juga, dokter. Soalnya kita sekarang sudah punya permainan dalam gelap. Bisa bermain bayangan, ya kan? Nah, gitu dong. Kamu jangan takut gelap. Kita harus berani. Kalau kamu masih takut, ajak teman atau saudara kamu untuk bermain bayangan seperti tadi ya. Iya, dokter. Oh ya, sekarang kita sedang berada di luar. Lalu kita akan melakukan percobaan apa? Kita akan melakukan percobaan jam matahari. Apa? Jam matahari? Iya, jam matahari. Pipi masih belum mengerti juga. Apa sih jam matahari itu? Pipi dan adik-adik semua, sebelum kita mengenal jam yang sekarang ini, orang-orang zaman dulu menggunakan matahari sebagai tanda waktu. Gimana caranya? Nah, caranya dengan melihat bayangan sinar matahari dijadikan patokan untuk menentukan jam atau waktu. Pipi masih bingung bagaimana caranya bisa menentukan waktu hanya dengan melihat bayangan saja. Jangan bingung-bingung, karena dokter akan membuat percobaannya. Wah, Pipi mau sekali tuh, Dok. Kalau gitu, alat-alat dan bahannya apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, selembar karton tipis. Karton tipisnya berapa lembar? Selembar, lebih juga boleh deh, Pi. Terus apa lagi? Lalu siapkan busur derajat atau jangka. Nah, ini kamu pasti punya. Oh, Pipi punya dong. Terus apa lagi alatnya? Lalu selembar papan atau kardus. Nah, yang ini kamu nggak usah siapkan, karena dokter sudah menyiapkannya. Oh, ya sudah, kalau gitu Pipi cari karton sama busur dan jangka. Nah, dokter juga akan menyiapkan kardus dan papannya. Ketemu di lab ya? Ya. Ya. Dokter Sains, ini nih Pipi udah bawa jangka sama karton. Ya, Pipi telat. Ya. Bukannya tidak menghargai usaha Pipi untuk bawa bahan-bahan ya, tapi dokter sudah buat sendiri bahan-bahannya. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Apa simpan aja situ. Taruh sini ya. Nah, bahan yang pertama adalah dokter sudah membuat kertas dengan ukuran 20 x 20 cm. Tapi kamu harus menyisakan jarak beberapa sentimeter untuk dudukannya. Kamu pegang. Nah, untuk membuat setengah lingkarannya, dokter juga sudah buat dari karton tebal. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, sekarang Terus? direkatkan
Direkatkan, bisa. Seperti ini. Buka ya. Nih, udah. Sudah, oke. Direkatkan seperti ini. Nah, sudah jadi seperti perahu ya. Terus diapain nih? Terus ini? Sabar dong. Terus ngeliat jamnya gimana? Sabar, dokter belum selesai. Oh. Nah, karena kita ada di dalam ruangan, dokter tidak bisa menggunakan matahari sebagai cahayanya. Tapi dokter punya solusinya, lampu senter. Nah, Pipi pegang spidol Spidol. untuk menandai bayangan dari lampu senter. Oh, iya ya. Ya, siap ya. Lampu senternya dinyalakan. Lihat kan, Pi? Ini jam menunjukkan pukul 12. Dokter akan bergerak. Sudah lihat bayangannya? Iya. Tandai Pi, itu jam 1. Sini ya dok ya, di Betul. ujungnya ya. Bergerak lagi jam 2. Bergerak lagi jam 3. Bergerak lagi jam 4. Nah, seterusnya begitu, Pi. Jadi, kita bisa menentukan jam menurut matahari. Oh, jadi gitu. Nah, sekarang Pipi udah ngerti. Mungkin ya dok, jam yang ada sekarang itu dibuatnya dari jam matahari kayak gini ya. Betul. Nah, tapi kan teknologi sudah berganti terus. Dan Pipi sudah bisa melihat jam dalam bentuk seperti ini nih. Terpakai. Iya, jam tangan. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Dokter Sen tadi, adik-adik di rumah sudah mengerti. Nah, teman-teman, ternyata orang-orang zaman dulu itu hebat-hebat ya. Mereka bisa menentukan waktu hanya dengan melihat bayangan saja. Betul sekali, Pipi. Mereka semua sangat hebat, sehingga bisa menentukan waktu hanya dengan melihat bayangan sinar matahari. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, bagaimana dengan dua percobaan kita tadi? Menarik bukan? Percobaan yang pertama, kita membuat percobaan tentang bayangan. Dan yang kedua, kita membuat jam matahari. Oh ya, Pipi juga punya pesan nih buat kalian semua. Mulai sekarang kalian tidak boleh takut gelap lagi. Karena kita kan sudah punya permainan yang mengasihkan. Alat-alatnya pun gampang. Cuma butuh senter atau lilin saja. Nah, bagaimana adik-adik di rumah dengan percobaan Dr. Sains tadi? Adik-adik di rumah masih senang dong bertemu dengan Dr. Sains? Tentu saja dok. Ya kan teman-teman? Karena tiap kita bertemu dengan dokter sains, maka ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya jumpa kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.